Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang slow learner dan underachiever pada CP ke-15. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurmi Husnani dengan NIM F10812111065, jurusan PGST Fakultas FKIP Universitas Tanjung Pura. Nah, pertama kita akan membahas pengertian dari slow learner atau anak yang disebut sebagai lambat belajar. Nah, menurut Wijaya dalam jurnal, slow learner adalah anak yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut dapat terjadi di salah satu bidang akademik maupun di bidang akademik lainnya. Anak lambat belajar memiliki tingkat IQ antara 70 sampai 90. Slow learner merupakan kondisi di mana anak mengalami kelambatan dalam kemampuan kognitifnya dan berada di bawah rata-rata anak normal. Oleh sebab itu, anak slow learner membutuhkan waktu yang lebih lama dan intensitas belajar atau berlatih yang lebih banyak untuk memahami atau menguasai materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab dari slow learner. Ada dua, yaitu faktor prenatal dan genetik. Yang pertama yaitu faktor prenatal atau genetik. Contohnya yaitu dengan lahir prematur atau belum cukup waktu, diperkirakan dapat melahirkan anak-anak lambat belajar karena organ tubuh bayi yang belum siap berfungsi secara optimal, sehingga terjadi kelambatan dalam proses perkembangan si bayi. Yang kedua yaitu biologis dan keturunan. Contohnya yaitu ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan yang merugikan janin, atau ibu-ibu yang pengguna narkotika dan zat-zat adiktif lainnya dengan dosis yang berlebihan, sehingga menyebabkan dan mempengaruhi memori bagi anak dalam jangka pendek. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke ciri-ciri dari anak slow learner. Nah, anak lambat belajar mempunyai karakteristik atau ciri khas tertentu yang membedakannya dengan anak normal pada umumnya, yaitu dapat kita lihat dalam intelijensinya. Dari segi intelijensi, anak slow learner berada pada kisaran di bawah rata-rata, yaitu 70 sampai 90. Yang kedua yaitu bahasa. Anak slow learner mengalami masalah dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu emosi. Dalam hal emosi, anak slow learner memiliki emosi yang kurang stabil. Yang keempat yaitu sosial. Anak slow learner dalam bersosialisasi biasanya kurang baik. Yang kelima yaitu moral. Anak slow learner suka melanggar aturan yang ada. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi anak slow learner atau anak lambat belajar. Yang pertama yaitu memiliki prestasi akademik yang kurang optimal. Yang kedua yaitu mengalami kesulitan dalam berlatih. Yang ketiga yaitu mudah bosan. Pendampingan yang dapat dilakukan untuk anak slow learner yaitu pengajaran materi secara berulang-ulang yang bisa dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu pekerjaan rumah lebih sedikit dibandingkan teman-teman sebayanya.
Yang ketiga yaitu menggunakan teknik demonstrasi. Selanjutnya kita akan membahas underachiever atau anak yang berprestasi rendah. Nah, apa itu underachiever? Underachiever adalah anak yang berprestasi rendah dibandingkan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Menurut Prayitno dan Amti, underachiever identik dengan keterlambatan akademik, yang berarti bahwa keadaan siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak memanfaatkannya secara optimal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab underachiever dapat kita lihat dari internal. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsi mental. Yang kedua yaitu gangguan fisik. Nah, yang ketiga yaitu gangguan emosi. Faktor eksternalnya yang bisa kita lihat yaitu dari lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu sebaya 4 masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik dari anak underachiever. Yang pertama yaitu rasa harga diri rendah. Yang kedua, perilaku menghindari. Masalah yang dihadapi anak underachiever yang pertama yaitu kesulitan dalam keterampilan belajar. Yang kedua yaitu masalah dalam penguasaan materi. Yang ketiga yaitu masalah sarana belajar. Nah, pendampingan yang bisa kita lakukan bagi anak yang mengalami underachiever yaitu ciptakan gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu cari guru pembimbing. Yang ketiga yaitu jangan membandingkan antar saudara. Yang keempat yaitu dorong anak memiliki minat di luar sekolah.